Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesti Anggraini, NIM 2010-2010-92. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, saya di sini akan menjelaskan atau bagaimana sih cara melakukan pemeriksaan vagina secara mandiri atau dilakukan secara sendiri. Ya, baik. Sebelum itu, kita perkenalan dulu untuk apa sih pengertian dari pemeriksaan vagina sendiri ini, yaitu adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh sendiri atau individu sendiri, wanita itu sendiri dengan cara yang lebih sederhana. Nah, apa sih tujuan dari untuk pemeriksaan vagina sendiri ini? Yaitu tujuannya untuk mendeteksi apakah ada tanda-tanda atau kelainan pada vagina kita yang dapat menimbulkan penyakit seksual. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana sih caranya agar kita ini mencegah terjadinya penyakit seksual tersebut, yaitu dengan melakukan pemeriksaan vagina dan melakukan pembersihan pada vagina. Baik, yaitu yang pertama kita harus periksa dulu ya. Saya punya gambar salah satu pantom. Ya, pantom vagina itu seperti ini ya. Ya, yang pertama kita harus pertama dibuka dulu ya celana dalamnya, kemudian diperiksa bagian rambutnya, kemudian tertutup, apakah dilihat ini di cermin ya, kita menghadap ke cermin, jadi kita melihat vagina kita itu menghadap ke cermin ya. Terus kita lihat disibakan seperti ini. Nah, selanjutnya setelah disibakan seperti ini, kan ada yang namanya juga dilihat ini ketika disibakan itu dari pinggir-pinggirnya ada bisul ataupun ada rasa terbakar atau tidak. Kemudian nanti setelah itu kita sibakan atau kita buka sedikit ya, kita buka seperti ini. Selanjutnya kita tarik klitorisnya, bukan ditarik tapi hanya dibuka saja, dibuka. Nah, dilihat apakah adanya bisul ataupun jerawat. Kita periksa juga pada bagian bibir vaginanya juga kita periksa apakah ada jerawat ataupun ada kemerahan atau ada bengkak. Baik, setelah itu bagaimana sih cara membersihkan vulva? Nah, kapan kita harus membersihkan vulva? Nah, dan bagaimana apakah semua wanita itu dapat membersihkan? Iya, saat melakukan pembersihan atau pemeriksaan vagina secara mandiri ini bisa dilakukan di semua kalangan usia. Nah, tetapi untuk utamanya itu bisa dilakukan pada wanita yang sudah melahirkan, juga wanita yang sudah berhubungan seksual dengan suaminya atau dengan pasangannya, kemudian wanita yang sudah merasa gatal atau ada timbul cairan pada bagian vaginanya. Kemudian bagaimana sih cara membersihkan vagina ya? Di sini cara membersihkan vagina, yang pertama, tidak boleh menggunakan sabun ataupun sabun yang memiliki pH yang tinggi, seperti sabun mandi ataupun sabun lainnya. Kemudian kita harus membersihkannya dengan bisa dengan menggunakan air kapur sirih, itu sangat bagus dan untuk melakukan pembersihan pada area genitalia kita. Nah, kapan sih kita harus melakukan pembersihan? Ya kapanpun, waktu ya tepatnya saat kita melakukan mandi. Nah, juga bisa dilakukan pembersihan pada bagian vulva atau perawatan bagian vulva kita ya, utamanya pada bagian genitalia depan atau yang paling utama. Nah, kita cara membersihkannya, yang pertama kita menggunakan kapas. Selanjutnya kita bersihkan dari labia mayora dulu 1 kali usapan, setelah itu buang. Selanjutnya ambil kapas lagi, kita usapkan di bagian
kanan. Tadi bagian kiri, sekarang bagian kanan. Kemudian labia minora. Labia minora ini bagian ini. Labia minora ini sebelah sini. Labia minora kita bersihkan juga pakai kapas. Bersihkan 1 kali usap juga pada bagian kiri. Selanjutnya kita bersihkan lagi pada bagian kanan. 1 kali usap, dan yang terakhir itu dari vestibulum sampai dengan anus 1 kali. Jadi ada 5 kali tahap dalam membersihkan vulva atau yang disebut dengan vulva hygiene. Begitu. Bagaimana sih ketika kita mengetahui kan cairan dalam vulva itu berbeda-beda dan baunya berbeda-beda. Untuk cairan pada vagina itu biasanya warnanya putih bening dan baunya itu khas. Kemungkinan jika vagina tersebut mengeluarkan keputihan itu berwarna hijau, itu dapat kemungkinan terjadinya adanya infeksi. Baik, selanjutnya cara membersihkannya ketika kita selesai PAK itu lebih baik kita harus membersihkannya dari depan ke belakang, bukan belakang ke depan, karena dari anus ini kan pasti adanya bakteri ya. Nah, kalau kita ke depan kan nanti bakterinya akan ke depan. Jadi kita lebih baik lebih baik langsung saja ke bagian depan, dari arah depan ke belakang begitu. Nah, selanjutnya juga kita harus setelah itu kita harus memakai baju celana dalam itu harus yang tidak boleh ketat, harus longgar ya, terus tidak lembab juga, dan harus dari bahan katun. Sekian dari saya mengenai bagaimana sih dan apa yang sekian dari saya mengenai pemeriksaan vagina secara sendiri. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.